Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua kelas 1? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kakak-kakak semua dan para keluarga yang ada di rumah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali bersama Pak Arif ya dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Salah satunya adalah melakukan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman semua, yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya. Oke teman-teman semua, bertemu lagi pada hari ini. Kita akan belajar tentang akhlak-akhlak mulia yang sudah kita pelajari yang lalu. Kita akan melanjutkan, yaitu diantaranya hari ini kita akan belajar tentang akhlak mulia pemaaf, kemudian akhlak mulia jujur, serta akhlak mulia percaya diri. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita akan bahas. Yang pertama adalah akhlak mulia pemaaf. Pemaaf dalam bahasa Arab itu mempunyai arti al-afu. Afu ya, artinya adalah bisa ampunan, bisa anugerah, bisa penghapusan, seperti itu. Al-afu atau pemaaf itu merupakan akhlak terpuji yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat dalam Asmaul Husna yang mulia, yaitu al-afu. Artinya Allah Maha memaafkan. Allah saja, Rabb kita semua yang kita sembah, mempunyai sifat pemaaf. Apalagi kita sebagai hambanya. Maka dari itu kita harus bisa meneladani sifat al-afu, Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita tentang kita harus mempunyai sifat al-afu atau memaafkan, pemaaf. Ketika kita merasa dizalimi, ketika kita merasa diperlakukan dengan tidak santun oleh seseorang, oleh orang lain, maka diri kita harus menjadi orang yang pemaaf. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan di dalam surat Al-A'raf ayat 199 bahwa khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Ya kan? Jadilah orang yang memberi maaf. Maafkanlah wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah kepada kebaikan, dan wa'rid 'anil jahilin. Jangan sampai kita semua berkumpul kepada orang-orang yang bodoh. Di situ Allah memberikan informasi kepada kita semua, jadilah makhluk atau hamba yang pemaaf, sehingga Allah akan menempatkan kita di tempat yang terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyediakan surga bagi kita, bahwa Allah sudah menginformasikan kepada kita, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa yang mempunyai rasa pemaaf di situ ya, atau islah dengan sungguh-sungguh, maka Allah sudah menyediakan surga bagi kita semua. Nabi Muhammad sudah memberikan teladan kepada kita tentang sifat pemaaf ketika Nabi Muhammad SAW bersama Zaid bin Harisah berada di kota Taif. Nabi Muhammad SAW berdakwah mengajak kebaikan. Akan tetapi apa? Ketika di kota Taif, Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah diperlakukan dengan perilaku yang tidak sangat tidak manusiawi, tidak baik. Nabi Muhammad SAW bersama Zaid bin Harisah
dilempari batu dengan cacian-cacian, perkataan-perkataan yang gak santun, sehingga Nabi Muhammad SAW karena terkena batu, keningnya yang mulia, giginya yang mulia, serta kakinya yang mulia berdarah, sehingga Zaid bin Harisah pada waktu itu menghadangi Nabi Muhammad SAW, tidak kuat, tidak sanggup, sehingga seluruh tubuhnya berdarah semua. Sehingga Zaid bin Harisah kemudian mengajak Nabi Muhammad SAW untuk pergi dari tempat situ. Masih dilempari batu. Ketika di sampai perjalanan, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh awan yang diperintahkan oleh Allah, sehingga Nabi Muhammad tidak merasa kepanasan. Sungguh kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad sangat luar biasa sekali. Ketika sampai di sebuah pohon anggur, kemudian Nabi Muhammad bersama Zaid bin Harisah duduk di situ. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad. Ucidaka ilas sama. Angkatlah kedua tanganmu, hai Muhammad. Mintalah kepada Allah supaya malaikat penjaga gunung Taif, bukit Taif ini akan menimpakan, akan meratakan kedua gunung ini. Kemudian ditimpakan kepada orang-orang yang zalim kepadamu, yaitu orang-orang Taif. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW berkata, "La, tidak wahai Jibril, tidak. Mereka belum tahu. Sungguh suatu saat kota Taif ini penduduknya baik tua, muda, anak-anak semuanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah. Itulah perkataan mulia. Ketika disakiti, Nabi Muhammad disakiti oleh orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang kafir. Justru malah Nabi Muhammad berkata yang santun, kemudian mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Masya Allah. Semoga kita bisa meneladani akhlak yang telah ditunjukkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang sifat pemaaf. Sekarang sifat yang kedua adalah jujur. Jujur ini juga sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya alaikum bisiddiqi fa innas siddiqa yahdi ilal bir wa inal bir yahdi ilal jannah. Berperilakulah jujur, karena jujur itu adalah mendatangkan atau mendekatkan kepada kebaikan, sedangkan kebaikan itu mendekatkan kita pada surga. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah teman-teman semua ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyediakan surga ya, yang berisi di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang tanpa batas ya, untuk orang-orang yang jujur ya teman-teman ya. Jujur itu mempunyai makna kesesuaian antara berita dan apa yang diucapkan. Jadi teman-teman ketika berbicara pastikan sesuai apa yang teman-teman alami, yang teman-teman lakukan, itu adalah jujur. Lawan dari jujur adalah dusta. Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, sesungguhnya wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur ya, wa innal fujur yahdi ilan nar. Oke teman-teman ya, sesungguhnya jika kalian dusta itu akan mendekatkan kepada keburukan, sedangkan keburukan itu akan mendekatkan kita kepada neraka. Ketika kita jujur, maka surga yang kita dapat. Ketika kita dusta, maka neraka yang akan kita dapat. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sifat jujur yang harus kita teladani dari diri Rasulullah SAW. Ya teman-teman ya, sesungguhnya bahwa jujur itu merupakan akhlak mulia, akhlak yang sangat luar biasa sekali yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW terdapat akhlak mulia atau suri tauladan yang baik. Maka dari itu kita sebagai umatnya yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, pastikan mempunyai sifat yang jujur seperti Nabi Muhammad SAW.
jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, sesuai apa yang kita lakukan, sesuai apa yang kita alami. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah percaya diri. Dalam percaya diri, Allah sudah memberikan informasi juga kepada kita, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, janganlah engkau mempunyai sifat lemah. Lemah itu apa ya? Lumpruk ya bahasanya. Lemah, jangan sampai jadi orang yang lemah, tapi harus jadi orang yang semangat. Ya, wala tahzanu, janganlah bersedih. Kita juga dilarang bersedih terlalu berlebihan. Ya, kemudian wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian semua termasuk kita adalah orang-orang yang paling mempunyai derajat tinggi. Ya, sebagaimana surat At-Tin bahwa manusia itu diciptakan dalam sebaik makhluk fi ahsani taqwim. Maka dari itu Pak teman-teman, kita harus mempunyai rasa semangat, percaya diri, ya. Jangan dikit-dikit mengeluh gitu ya. Tadi bismillah. Semoga kita bisa mempunyai rasa percaya diri, kita tumbuhkan, kita kembangkan ya dengan selalu mencoba. Yakin Allah akan membantu kita. Oke teman-teman, ada yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa mau mendakwai Raja Zalim Fir'aun. Ya, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terdapat dalam surat Thaha ayat 25 sampai 28. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berikanlah, lancarkanlah saya dalam berkata, berucap, sehingga orang-orang yang mendengar perkataanku mereka jadi faham. Masya Allah, itu doa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mau mendakwai Raja Fir'aun yang zalim itu. Oke teman-teman semua, banyak kisah, ya banyak hikmah yang dapat kita ambil dari beberapa akhlak mulia yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman bisa mengambil hikmah di situ, bisa diteladani, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, menjadikan kita sebagai hamba yang benar-benar berakhlak mulia. Kelak kita akan menjadi benar-benar umat yang baik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang sebaik-baik umat yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Mungkin cukup itu dari Pak Arif. Nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.